Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan yang pertama. Biarlah Engkau diri memberkati. Inilah doa kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat satu kor dan kita akan balas. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Shalom, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau malam hari ini kita sudah ditolong oleh Tuhan dan kita boleh ada di tempat ini, nah tentu ini adalah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh tuan rumah, tentunya itu sangat luar biasa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya dengar, saya juga pikir-pikir, mana do pos, bukan kantor pos. Jadi di atas ada kantor pos, mana do pos di bawah, dia bawa di kantor pos. Nah saudara, itu karena so lelah, jadi orang saya bilang kantor pos, mana do pos dengan kantor pos berbeda. Maka itu saudara dia bawa ke sana. Nah saudara, begitulah maka kita itu kalau orang mobil Manado sebanyak jalur-jalur beda. Karena ini satu arah, kadang-kala masuk dari atas tidak seperti dulu lagi. Maka itu kita harus berhati-hati kalau mobil Manado. Kadang-kala entah salah dengan otak. Kalau kita pernah pergi di rumah orang, kita tahu masih sebelum kantor pos boleh masuk dari jalan bawah. Itu dekat. Karena kita sudah pernah pergi, jadi kita tahu. Soalnya Tuhan tidak berlambatan, mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama membaca firman Tuhan dan sudah bantu dalam doa, dan firman Tuhan yang kita dapat pada malam hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kita. Bacaan firman Tuhan saya ambil dalam kitab Roma ayatnya yang Roma 1 ayatnya yang ke-16, lalu kita lompat ke Roma 1 ayatnya yang ke-18 dan kita lompat ke ayatnya yang ke-19. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saudara, ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah suatu perkataan Allah lewat Rasul Paulus di kota Roma. Nah saudara, ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan tadi, kota Roma itu sangat jauh dengan Israel. Tetapi kenapa Allah memakai orang-orang Roma, tentara Roma, untuk menaklukkan Israel? Nah tentu saudara, ini ada suatu maksud. Yang pertama adalah mereka ingin mengeruk kekayaan yang ada di Israel. Yang kedua adalah mereka ingin melenyapkan atau menghapus akan yang namanya tempat kehidupan juru selamat nanti, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena sebelum Yesus dilahirkan, kerajaan Roma sudah berada di sana. Kerajaan
Bagian Roma ini menjajah, dan saudara ini kasih tahu ada banyak yang dia jajah, bukan cuma Israel tetapi juga negara-negara yang lain, itu untuk kepentingan negara mereka. Itu tentu mereka melihat bahwa Israel itu potensi dengan yang namanya batu. Nah, ada orang saudara ini ketika dia ada pergi di Israel, dia lihat batu. Nah, saudara ini kasih Tuhan, Yusuf adalah seorang tukang kayu. Nah, tentu akan bertentangan dengan logika kita manusia. Karena apa? Di sana tempatnya batu, di sana dinding-dindingnya batu. Nah, apa yang terjadi saudara? Firman Tuhan katakan, Yusuf adalah tukang kayu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, maka itu Yusuf adalah orang yang paling luar biasa pada waktu itu. Orang tukang kayu, kalau Indonesia. Tapi kalau di Israel, saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf adalah orang luar biasa. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Dia adalah seorang tukang kayu. Yang tentunya membuat mal-mal dari kayu. Makanya di Israel itu ada juga kayu-kayu yang menjadi pintu. Nah, ini tentang dia pernah pergi. Batu saja saudara yang dikasih Tuhan. Tapi itulah saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita Allah. Saya ingat Bapak Gembala katakan creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu yang arti dia menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau kayu ini dia baking, jepara baking, tapi so ada kayu, so ada bahan-bahan penunjang. Tetapi saudara ini kasih Tuhan, Allah yang saya katakan tadi, Allah creatio ex nihilo, dia tidak terbatas di absolut. Jadi dia bisa menciptakan langit dan bumi. Dia juga menciptakan kita semua ini dari apa? Kalau perempuan dia bilang, saya dari rusuknya Adam, berarti nyandak dari tanah. Kalau kita bilang, ada orang bilang, dia kasih argumen bahwa perempuan itu dari rusuk, berarti nyandak dari debu. Kita bilang, bro, baik-baik baca Alkitab. Baik-baik berubah tafsir. Kalau tafsir salah menafsir, salah. Adam itu dari debu. Dia jadi manusia. Nah, maka itu saudara ini kasih tahu, perempuan juga yang Allah ambil dari tulang rusuk Adam sama dari debu. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan ada penafsiran beda-beda. Saudara, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali ke firman Tuhan, ke back to the Bible. Nah, firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita tatkala kita tidak lagi ini bagaimana ini. Nah, Roh Kudus itu yang menuntun kita semua. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, murka Allah itu nyata dari surga atas segala kefasikan. Nah, dulu ada banyak sekali orang-orang fasik. Nah, orang-orang fasik itu bukan di jauh-jauh, tetapi di Israel itu sendiri. Seperti pendeta tadi bilang Sanhedrin. Nah, Sanhedrin itu mereka dibentuk oleh Nehemia dan Ezra. Nah, mereka berdua yang membentuk dewan-dewan. Ada dewan Sanhedrin, ada dewan Herodiani. Nah, dewan Herodiani ini adalah orang-orang yang percaya kepada Herodes. Nah, baru dia nama Herodiani. Berarti mereka adalah orang-orang Israel yang tahu Tuhan, yang tahu firman Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Karena demi untuk kekuasaan, karena mereka pintar berkelahi, maka apa? Mereka ikut yang namanya bentukan yang Ezra dan Nehemia bentuk. Oke, kita backing on Herodiani. Nah, Herodiani ini pertama membela Herodes, tapi mementingkan kepentingan orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi mereka berlatih bagaimana mereka itu ya akan menaklukkan, tetapi di bawah kekuasaan Roma. Beda kalau di zaman Musa. Nah, di sana juga mereka. Nah, yang tentunya saudaranya yang dikasih Tuhan, maka itu ada dewan yang namanya tadi Sanhedrin. Nah, Sanhedrin itu adalah orang-orang yang juga sama, mereka pintar, mereka kuat, mereka hebat berkelahi, tetapi apa? Logika yang mereka kedepankan. Sehingga yang terjadi adalah apa? Mereka membantai orang-orang Israel. Nah, tibalah yang namanya Hitler, Jerman, penjajahan Jerman. Nah, Hitler itu dia tujuannya yaitu membasmi orang-orang Kristen yang ada di Israel. Bahkan ada beribu-ribu, berjuta-juta umat Israel yang dikumpul dalam satu lubang,
yang dikumpul dalam satu gedung, mereka ditembak, mereka dibakar, tetapi tidak habis-habis nih orang Israel. Karena apa saudara ini yang dikasih firman Tuhan berkata, kita manusia seperti pasir di laut, sedang torang cuma sempalan daripada Israel. Torang menikmati akan hal itu, apalagi Israel adalah utusan Allah. Sampai sekarang mereka banyak sudah dikasih Tuhan, banyak yang mati, tapi dan ada satu hal yang terjadi pada waktu itu sehingga Hitler takut sendiri. Gembala pernah bilang, pernah khotbahkan itu, ketika mereka sudah dalam satu gedung yang besar, ruangan ada beribu-ribu orang-orang Yahudi di situ, ketika waktu itu ada kapal seperti UFO turun dan mengangkat semua umat Israel pada waktu itu, sehingga tidak jadi dibantai. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah, mulai situlah timbul yang namanya perlawanan. Nah, mereka melawan yang namanya dan kita semua tahu bahwa Hitler itu kalah. Nah, saudara, kekalahan Hitler itu sama kekalahan Nebukadnezar, sama modusnya sama, dan Allah pernah berfirman, dia katakan, aku akan memakai hambaku Babel. Nah, saudara dikasih Tuhan, Babel itu adalah suatu kerajaan yang tentunya memusuhi orang-orang yang percaya. Tetapi siapa yang Tuhan mau pakai untuk untuk menghukum orang-orang Israel ketika mereka berbuat dosa? Nah, tentunya Allah katakan, aku memakai hambaku Babel. Nah, kita melihat sampai Raja Sedekia terakhir dia dibuang ke dia diangkut ke Babel, dan di sana dia diampuni karena di situ ada seorang dayang-dayang, dan dia meminta kepada Nebukadnezar untuk melepaskan dia, dan dia bebas. Nah, dari turunannya lah itu berkembang terus sehingga sampai ke zaman Kristus, zaman perjanjian baru, ada penebusan dosa. Nah, kalau Yesus tidak datang, Nabi Nehemia dan Ezra bilang, dorang semua anggap torang batu. Jadi torang bentuk ini dia, agar supaya torang sebarkan itu bahwa Yesus itu ada di surga. Sedangkan kedatangan Yesus di dunia ini, dia so bilang dari perjanjian lama, tiap Desember kitab Mika, ada Yesaya di sana, akan datang juru selamat. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Yesus itulah yang menjadi juru selamat kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi ada ada hal-hal perintah yang harus kita laksanakan. Nah, kalau ada gereja lain, mereka paham predestinasi. Sekali selamat, tetap selamat. Jadi biar bikin dosa, kalau ngana so datang berlutut di gereja, habis perkara. Nah, itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang membelokkan firman Tuhan. Nah, mereka itu siapa? Mereka adalah ahli-ahli Taurat. Mereka disebut ahli, mereka tahu. Oh, ini buka kitab dong, so tahu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Yesus yang 12 tahun umurnya, dia datang ke bait Allah atau sinagoge, dia bisa menerangkan kitab Jabur, Injil, kitab Jabur, Taurat, kitab para nabi, dia bisa katakan. Musa naik di gunung Sinai begini, dia tahu. Padahal saudara ini dia berumur 12 tahun. Nah, di Israel peraturannya, anak-anak yang ada berumur 12 tahun mereka harus pergi ke Bet HaSefer. Nah, Bet HaSefer itu adalah rumah buku. Nah, di situ mereka belajar, mereka melihat, mereka membaca, dan mereka telah. Maka itu mereka menjadi pintar. Dan saya juga, saudara ini, saya jadi pintar karena apa? Saya rajin baca Alkitab. Dan kalau saya sudah baca, sudah ontak, saudara. Apalagi cuma urusan lain, pasti cepat sekali Tuhan mau kasih. Nah, itulah saudara ini, Tuhan. Maka itu firman Tuhan ini, Bible ini yang suci ini mengandung kekuatan. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, dia bodoh sendiri. Karena apa, saudara ini? Saya sudah nyata di situ. Nah, saudara, tapi ada pula orang yang menyimpang, saudara. Ada orang-orang yang menyimpang, yang menindas kebenaran dengan kezaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal keilahiannya,
dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi tidak ada apapun mereka membantah bahwa mereka itu hidup dalam pertolongan Allah. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, tetapi mereka di hati mereka bodoh, menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah ini saudara kalian ada di akhir zaman ini. Ini Allah sudah bilang di sini ada hal yang paling Allah nih mau, yaitu kecemaran. Nah kecemaran itu dapat membuat manusia itu jatuh. Kalau nyanda saudara dikasih Tuhan, Lot P. Bini mau marah. Karena apa? Dia cuma tengok, dia nyendak backing saudara. Apa? Hukumannya adalah menjadi tiang karang. Nah sekarang kalau ngana bikin kecemaran, kong Tuhan yang mau hukum, dia bilang Tuhan, orang so mati saudara, orang ini masih hidup. Kenapa dia begitu kan Tuhan kasih biar. Tuhan yang hukum pada dia, orang Tuhan bakar tombe harta. Tuhan bakar semua Sodom dan Gomora, saudara tahu Sodom. Nah Sodom itu adalah satu seks yang menyimpang, yang sekarang ini di Belanda, di Bali so ada. Laki-laki itu baru kawin. Bini dan bini, perempuan dan perempuan, dong kawin. Kalau di Belanda sudah disahkan. Tapi kalau Indonesia baru satu kali sudah petangka. Nah makanya itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menjauhi itu. Karena itu adalah satu keinginan hati yang menuju pada kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah makanya itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada kebetulan saya lagi duduk, ada dua hamba Tuhan di situ, di sana dua, di sini dua. Tiba-tiba ada pimpinan keluar. Bapak kenapa nak masuk? Dia cukup gitu. Tiba-tiba tanya, siapa ngana di sini? Dia tahu coba kita. Bro, di sini sudah digambala ngana. Dia ada hamba Tuhan. Kok ngana bilang, siapa ngana sini? Bapak, kita kok ada masalah. Masalah apa nih ngana? Kita sependeta. Oh, puji Tuhan, ngana sependeta. Ya, kalau sudah pendeta laksanakan tugasmu. Tapi dia punya masalah. Namanya tadi Om Semola katakan, setiap kita punya pergumulan. Dia bilang, bro, kita PSK So 2. Nah kita ini PSK So 2 di tempat yang sama. Tapi ada yang melakukan hal ini, kenapa mereka biarkan? Kayaknya saya bilang, siapa yang urus? Oh si ini. Tiba-tiba keluar sekretaris bilang, belum kelar-kelar yang sampai urusan. Belum loh, kenapa? Sini, ambil. Dia langsung tanda tangan. Nah itulah sikap yang tegas. Buang tuh cemar itu. Dia langsung tanda tangan sudah. Langsung ambil, langsung pergi. Nah itu saudara, maka itu saudara dikasih Tuhan. Lihatlah gereja itu harus orang lain memang tidak sempurna, tapi kita semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Nah kalau orang kurang berpandangan, nah biar jo, orang begitu jo terus. Sehingga apa? Terjadi yang namanya divide et imperialisme. Divide et imperialisme itu bahasa kayuran. Dia mengadu domba. Jadi hari ini diangkat yang lain, nanti soal begitu. Di sana-sana begitu, dia angkat yang lain, dia suruh hantam yang lain. Nah maka itu tidak ada lagi kecerahan dalam pelayanan. Ada akar pahit di sana. Nah tadi ada orang yang berkata, tuh ibu itu ada telepon pak kita. Siapa? Dia bilang kata, dipersatukan. Puji Tuhan, dipersatukan memang orang ini bersatu. Yang ada belok-belok toh. Jadi ini kan satu. Yang ada yang terbelok-belok. Nah yang terbelok-belok itu tuh mana? Orang juga bingung. Tuh yang terbelok-belok tuh mana? Nggak ada tuh. Yang ada itu kenapa ada dua
dualisme orang yang hanya dipergunakan atau dimanfaatkan. Nah, siapa yang terjadi? Mereka tidak tahu sampai menangis. Ada seorang pendeta dia menangis. Tua nih. So dengar firman Tuhan. Kenapa mudah dilakukan seperti itu? Ya, kita kembalikan kepada Tuhan. Kita bilang orang yang tidak dosa. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi ADART gereja, jangan bermain-main di ADART gereja. Itu semua betul. Tapi jangan kau pakai ADART itu untuk menekan orang. Kalau engkau menekan orang seperti itu, Anda bukan hamba Tuhan. Seorang hamba itu bagaimana dia mempertanggungjawabkan mulutnya. Karena mulut kita ini, di situ harimau ada. Apa yang Tuhan bilang itu. Nah, itu akan membawamu ke surga. Atau dia bawa ke neraka. Nah, seperti itu. Sehingga selesai ada dua perbuatan. Ya, yang begitu. Ngana sudah begini. Satu bilang, iyo, ngana tuh lebih bagi apa sudah begini. Tiba-tiba yang satu pulang, yang satu tinggal. Siapa yang dua? Ini kok begini. Tuh ibu di sana ada telepon pak kita. Kau bilang begini. Tapi kenapa kita? Siapa? Majelis wilayah Sopange. Kita bilang siapa? Baru udah bilang apa? Kita sudah salah bilang. Oh, jangan nyata salah bilang. Nanti kalau nyata salah bilang, langsung mau bully. Nah, tiba-tiba ada suatu pernyataan begitu. Tiba-tiba hari Selasa mau pergi ulang. Nah, jadi Iko, tapi Iko itu betul. Jangan Iko tuh tidak betul. Kalau Iko tuh tidak betul, saudara ini kasih Tuhan. Nah, bagaimana saudara ini kasih Tuhan? Ada satu kejadian yang Tuhan biarkan, yang Tuhan luaskan tadi jadi. Yang pertama adalah tiba-tiba ampa orang so pusing. Nah, itu dari Tuhan. Bukan dari ibu gembala tuh. Itu semua dari Tuhan. Karena apa? Soalnya enggak so bukan firman. So lain saudara ini kata. Untuk kepentingan yang ya tentu ada kata-kata yang biongo, kalau kurang ajar ada di firman, ada di Alkitab. Tapi kalau biongonya enggak ada saudara ini kasih Tuhan. Kalau kata kurang ajar, kalau saya pelajari, ada kira-kira 67 kali Daud berkata, engkau sudah kurang ajar. Ada di kitab Mazmur. Tapi kalau biongo, kalau papan curi, tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Makanya, kenapa dalam pelayanan seperti ini, orang semua jadi kasar semua. Yang tadinya orang ini baik-baik, jadi kasar tuh. Karena itu bajangke, saudara. Lama-lama dia bajangke. Sehingga apa saudara yang dikasih Tuhan? Kita hanya berdoa saja supaya Tuhan yang beracara. Tapi jangan engkau berkhianat, Bro. Jangan berkhianat, karena apa? Di situ ada ratusan jiwa yang taruh pangana. Kau ngana hianati. Bahaya. Bahaya bukan bikin takut pangana. Orang pengkhianat ada di Alkitab. Akal dama, tanah darah. Jadi orang lihat takut. Orang cuma hamba, tapi kita paling takut kalau batowo sebenarnya. Apalagi dalam pekerjaan Tuhan. Saya ada banyak kali, tiap kali Bapak Gembala bilang, Bro, datang kemari karena cepat mau berdoa. Datang. Tapi karena lupa, ya kita sudah biasa tadi jangan datang lat. Terbalas sudah daripada bilang akan kau nyanda itu kan jadi suatu bumerang. Saya pada suruh. Ternyata ya seperti itulah yang terjadi. Maka itu saudara, saya tidak pernah menyimpan hati. Kalau orang yang menyimpan hati tidak akan diberkati Allah, tidak akan diberkati Tuhan. Walaupun Anda, saudara ini Anda perkataan begini, walaupun Anda dipermainkan, janganlah Anda yang mempermainkan. Karena orang yang dipermainkan akan timbul seperti emas. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali ke sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Allah paling benci dusta. Kita so bilang iyo. Nah saudara yang kasih Tuhan,
ilmu kepolisian mengajarkan ketika ada sesuatu tidak dapat dipecahkan dalam urusan dalam intern kepolisian, maka panggil ustadz, panggil pendeta. Nah, kalau ada kata-kata harus ada surat keputusan, harus ada hitam di atas putih, nah itu sangat memalukan. Gereja itu tempat orang-orang untuk menyucikan diri. Gereja itu adalah tempat untuk kita menerima firman, ajaran firman, agar supaya kita tidak gontok-gontokan, kita tidak. Tapi bagaimana kalau di atas mimbar mulai jadi hasil-hasil yang begitu, hasil-hasil yang seakan-akan ya. Tapi bilang, oke, ini yang pertama, kedua, ketiga, ya, jadilah kehendak Tuhan. Nah, maka itu baru tadi saudara ini kasih Tuhan. Maka itu kalau secara secara kedokteran, orang ketika dia berpikir akan naik pertama darahnya, yang kedua asamnya. Nah, maka tadi saya datang ke dapur, saya lihat itu berelil ada DP asam lambung ada naik. Itu semua saudara, karena apa? Karena pikiran. Semua karena pikiran. Nah, akibat dari pikiran itu, hati-hati, semoga itu lebih baik karena jadi rendah daripada karena mau tinggi-tinggi mau jatuh rupa kalapa. Itu firman Tuhan bilang. Jadi jangan, kalau dalam ilmu hukum dia bilang begini, nah anda usah bawa ambil dia orang hukum, dia mau backing sampai parlemen. Nah, kalau kita di gereja, kita diajar agar supaya apa yang kita katakan itu benar-benar dari Tuhan. Jangan ada kata-kata mau bersih tegang leher, itu rugi saudara. Maka itu saudara ini kita diajar oleh Tuhan agar supaya kita tidak melupakan pencipta kita, yaitu sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Ini firman Tuhan bilang begitu. Karena apa? So ajar salah. Orang yang tahu firman pun dia ajar salah, DP feedback 7 kali lipat. Ada orang dia bilang, itu juga boleh nota bilang, 7 kali 7 kita maafkan Pak. Salah, bukan itu. Itu ajaran Tuhan Anda ajar. Ngana nggak usah mau bertobat, bagaimana kalau dia suka sebelok? Yang itu ngana boleh itu kalau diantara kita ada misalnya, ya setiap manusia kan ada argumen. Nah itu yang harus kita selesaikan. Kalau dia hamba Tuhan, apalagi dia sudah berkati di sekolah Alkitab dan sudah ada pendeta, nah itu dia hukuman 7 kali lebih berat daripada 7 jamaat. Nah makanya itu saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita kuliah terlalu Tuhan, lebih banyak Tuhan belajar, lebih banyak orang itu, lebih banyak orang petanggungan. Nah maka itu predestinasi dia maju terus. Karena apa? Orang kalau dia cuma pakai liturgi kan dia tahu. Orang yang tidak tahu DP dosa dia tahu. Sama dia belum ada hukum Taurat dia tahu. Mereka mungkin selamat semua. Tapi ketika hukum ada, maka pokoknya ada Yesus lihat sampai. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukan itu. Nanti dompet urusan itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah kita hidup beriman walaupun orang tidak lihat tuh Yesus, tapi kita tetap beriman. Kalau kita terima sesuatu jangan telang enteru, karena itu juga ada yang pahit. Maka itu kita harus berhati-hati di saat-saat ini. Kalau kita mau dijadikan sama kelinci percobaan, nah itu, maka itu saudara kita berdoa agar supaya ke depan nanti kita ada sesuatu pencerahan yang indah. Dan tentunya karena di majelis daerah kita ada pemimpin-pemimpin yang sudah senior, yang tentunya di sini juga banyak senior. Nah kalau nggak langsung mau kasih biar tuh senior, nggak berjalan sendiri tuh. Nah yang muda-muda sudah boleh tegur saudara yang dikasih Tuhan. Nah apa kata dong sebegini? Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Mereka ingin
instan. Mereka ingin cepat itu. Tapi itu pun kalau tidak dipimpin oleh orang yang begitu, nah sebenarnya ada seorang pemimpin yang harus mengikis hal-hal demikian. Nah karena kita anggap tidak ada pimpinan karena apa? Sampai saat ini masih demikian. Sampai saat ini masih ada yang demikian. Karena apa? Leadership kepemimpinan yang tentunya saudara bayangkan sendiri, kalau gembala, kalau dia bilang A ada yang pakai firman. Kalau nyanda A, besok jadi B. Nah itu yang menjadi yang namanya perpecahan. Nah maka itu saudara dikasih Tuhan, walaupun di telepon katakan saja ya, ikut saja alurnya Tuhan, ikut saja perintahnya Tuhan. Jadi itu firman Tuhan lalu, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena orang datang di tempat ini bukan untuk manusia, tetapi saudara dikasih Tuhan, kita datang karena apa? Kita mau mendapatkan pertobatan dari Kristus. Dan saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah. Anda bayangkan, Injil ini adalah kekuatan Allah, karena Allah itu adalah Injil, dan Injil itu adalah Kristus, dan Kristus sudah naik ke surga, dan yang pasti orang semua ini akan terdaftar dalam buku yang kekal, yaitu surga sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu yang berkata, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, usahakan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Katakan tak pernah kecewa, tak pernah kecewa, mengiring Yesus, tak pernah kecewa, usahakan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Mari kita buka hati kita. Amin. Walaupun hamba sudah berhenti berbicara, tapi kami yakin kekuasaan Allah dalam Amin. Terima kasih. Maka itu buka hatimu, saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan akan beracara denganmu. Dalam menghadapi ke depan ada banyak tantangan, ada banyak Tuhan rintangan. mampu Tapi kami yakin dan memampukan percaya kami, dengan Tuhan. kuasa Roh Kudus. Amin. Kami yakin Roh Kudus adalah guru besar kami, Amin. dan kami semua akan dimampukan, dan Tuhan Haleluya. melihat kami semua dan akan menetapkan dan akan memberikan suatu ajaran-ajaran yang sehat. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita undang Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Glory, Glory, bagi glory, namamu, glory. Yesus. Oh, Yesus, haleluya, kami haleluya. tidak Pimpin mampu, kami Tuhan, ketika Roh bawa Kudus kami ada, di jalan maka Tuhan Tuhan. kami akan dituntun Haleluya, oleh haleluya, kuasa Tuhan. Kami tidak dituntun oleh roh manusia yang Amin. penuh dengan Tuhan, ketamakan. pimpin kami. Penuh Tuhan dengan Haleluya, kelicikan. Roh Kudus bekerjalah dalam Biar Roh hidup Kudus kami. yang menuntun. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Tak pernah Kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa,